Oke, selamat siang Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru sekalian. Terima kasih atas kehadirannya di siang hari ini. Kita bersama-sama akan belajar. Ini saya akan menyampaikan apa yang sudah kami pelajari bersama rekan-rekan calon guru penggerak, yaitu di penerapan budaya positif. Mungkin mohon waktunya, terima kasih untuk kita bersama-sama ini. Kita di sini bersama komunitas praktisi pendidikan SMA Agama, Ibu Kepala Sekolah beserta kita semua Bapak Ibu guru yang hadir. Bapak Ibu guru dan Ibu Kepala Sekolah, saya mempelajari ikut program calon guru penggerak itu, yaitu mempelajari modul sampai 1.4. 1.1 itu adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan kita dan juga Bapak Menteri Pendidikan yang pertama di Indonesia. Yang kedua, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya modul ketiga 1.3 visi guru penggerak. Dan yang modul terakhir yaitu 1.4 di budaya positif. Semua itu mengarah pada profil pelajar Pancasila, yaitu pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini tentu kita semua sudah paham karena sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar ini. Selanjutnya, pokok pemikiran Ki Hajar Dewantoro itu ada bermacam-macam. Yang pertama adalah pendidikan yang menuntun. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, ya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang kedua ini, Bapak Ibu, yang kita lakukan, kodrat alam dan kodrat zaman. Ini apa? Kodrat alam itu dimaknai pendidikan harus mempertimbangkan konteks lokal, sosial, budaya, lingkungan di mana murid tinggal. Umpama kita di nelayan, anak-anak nelayan di pantai, tentu pembelajaran tidak seperti kita di sini. Di pegunungan tentu juga berbeda. Di lahan pertanian, pedesaan juga akan berbeda. Dan juga ada kodrat zaman, di mana pendidikan harus mempertimbangkan kebutuhan zaman yang terus berkembang. Seperti kita mungkin banyak yang di kodrat zaman. Karena apa? Zaman sekarang era teknologi, tentu kita juga dalam proses belajar mengajar mengedepankan, menggunakan, memanfaatkan teknologi. Dan juga kodrat alam, kita juga di daerah istimewa Yogyakarta terkenal dengan masyarakat yang ramah, santun, budi pekertinya baik, itu kan kita mengalami hal ini. Selanjutnya yaitu perubahan budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter itu merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan juga kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau aktivitas. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, yaitu segi kognitif, rasa segi afektif, dan juga karsa, itu adalah segi psikomotorik. Dan juga pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro yaitu menghamba pada anak. Pendidikan yang memandang anak dengan rasa hormat, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta sesuatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Jadi pendidikan harus berorientasi kepada murid. Jadi sesuai kebutuhan anak, berorientasi kepada murid itu. Yang kelima yaitu menurut asas trikon, di mana kon pertama kontinu, pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik,
Kon yang kedua adalah konvergen. Pengembangan itu harus dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber, dari luar pun bisa, bahkan dari praktek pendidikan di luar negeri pun juga bisa. Dan kon yang terakhir yaitu konsentris. Pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasar kepribadian kita sendiri. Ini pokok-pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan yang kita kenal, ini sangat terkenal, tentu Bapak Ibu guru semua hafal. Trilogi kepemimpinan, di mana yang pertama Ingarso Sung Tulodo, itu artinya di depan menjadi contoh atau teladan. Yang kedua yaitu Ing Madya Mangunkarso, di tengah itu membangkitkan motivasi dari peserta didik. Dan yang terakhir Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan untuk lebih bersemangat. Selanjutnya, Bapak Ibu, nilai guru penggerak yang kami pelajari. Yang pertama adalah berpihak pada murid. Guru penggerak untuk selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan murid. Segala keputusan yang diambil oleh seorang guru penggerak harus didasari oleh semangat untuk memperdayakan dirinya serta memanfaatkan aset atau kekuatan yang ada untuk menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang positif serta berkualitas bagi muridnya. Ini berpihak pada murid. Yang kedua adalah kolaboratif, Bapak Ibu sekalian. Guru penggerak itu mampu senantiasa membangun daya sanding. Mereka memperhatikan kepentingan kesaling tergantungan yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nilai kolaboratif akan saya kembangkan dengan merangkul dan menjalin komunikasi yang baik dengan murid, rekan sejawat, komite sekolah, wali murid maupun komunitas praktisi di lingkungan sekolah kita ini. Nah ini Bapak Ibu contoh kemarin kumpul Bapak Ibu guru, Ibu kepala sekolah dan juga guru pengajar praktek, dan juga kita semua di sini bersama-sama untuk berkolaborasi demi melayani peserta didik kita. Yang ketiga, nilai guru penggerak yaitu inovatif, Bapak Ibu. Guru penggerak itu mampu senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Nilai inovatif yang saya miliki diharapkan dapat meningkatkan minat siswa, meningkatkan mutu pembelajaran, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi kita melakukan inovatif, Bapak Ibu guru. Kalau dulu mengajar klasikal, yuk kita sekarang umpama mengajar dengan teknologi informasi. Banyak konten-konten, mungkin banyak video pembelajaran, banyak juga aplikasi interaktif ya yang kita sering lakukan. Bapak Ibu guru apa aplikasi interaktif? Kahoot, sering ya, pernah pakai ini? Kahoot, Quizzes, terus apa lagi? Oh ya, macam-macam yang kita lakukan nih. Pak Furkon melakukan jarak jauh belajar untuk pakai Quizzes, hebat. Ya, mari kita berinovasi demi melayani peserta didik kita. Selanjutnya, nilai guru penggerak adalah mandiri, Bapak Ibu. Guru penggerak terus belajar sepanjang hayat, tidak kenal waktu dan usia. Ini juga berarti seorang guru penggerak harus senantiasa memampukan dirinya sendiri dalam melakukan aksi serta berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan. Guru penggerak yang mandiri itu termotivasi untuk mengembangkan dirinya tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah, dinas maupun pihak lain. Ini Bapak Ibu, kita harus mandiri. Yang nilai guru penggerak yang terakhir yaitu reflektif, Bapak Ibu. Guru penggerak di mana mereka senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain secara positif, apresiatif, produktif. Nilai reflektif yang saya memiliki tujuan agar saya nanti mampu melakukan perbaikan pada masa yang akan datang serta mengevaluasi terhadap apa yang sudah baik dan perlu
perlu kita kembangkan. Ini Bapak Ibu, kita selanjutnya yaitu peran guru penggerak. Yang pertama yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Selanjutnya yaitu mendorong kolaborasi antar guru. Yang ketiga mewujudkan kepemimpinan murid. Yang keempat menggerakkan komunitas praktisi seperti yang apa kita lakukan. Dan juga tentu Bapak Ibu sekalian sebenarnya sudah melakukan, yaitu kegiatan apa Bapak Ibu sekalian sesuai mata pelajaran kita MP, musyawarah guru mata pelajaran. Itu kan sebenarnya komunitas praktisi. Maka di akhir-akhir ini sekarang ya digerakkan supaya MP itu harus ada, tetap berkegiatan, karena salah satu komunitas praktisi yang ada di tingkat kabupaten bahkan tingkat provinsi juga ada. Selanjutnya menjadi coach bagi guru lain. Sekarang kita sampai pada budaya positif Bapak Ibu. Ini standar nasional pendidikan lingkungan yang positif itu sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebagaimana tertuang dalam standar proses pada standar proses pendidikan pasal 12. Ini standar proses yang baru Bapak Ibu. 1. Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B itu diselenggarakan dalam suasana belajar yang kita dalam KPN dimohon untuk bisa memenuhi ini. Dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik kita. Selanjutnya, seorang guru harus mampu menciptakan kondisi belajar yang nyaman dan aman bagi murid, yaitu dengan penerapan budaya positif. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep disiplin positif, konsep motivasi manusia dalam melakukan sesuatu, konsep kebutuhan dasar manusia, penerapan keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi untuk penanganan siswa bermasalah. Mari kita lihat satu persatu nanti. Nih, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan ini. Coba buka namanya kegiatannya. Kita bayangkan, Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Monggo kita praktek ya. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda barang yang ada itu. Terus tugas B, rekan Anda di sebelahnya, ilustrasi ini ya gambarnya ya, adalah mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B itu boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Kira-kira bukan enggak Bapak Ibu? Kalau sesuatu itu penting banget gitu. Terus kira-kira mengapa? Apa alasan Anda membuka kepalan tangan Anda itu Bapak Ibu? Mungkin ada yang sering monggo. Apa? Kira-kira kita berpegang teguh apa mau membuka? Tergantung ya siapa ya. Kalau pacarnya, suaminya ya mesti buka ya. Oke. Apakah Anda menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan ya Anda itu tetap menutup kepalan tangan Anda itu? Nah, kita refleksi kita. Terus dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan tadi? Siapa Bapak Ibu? Diri kita atau orang lain tadi? Siapa?
diri kita ya. Kita mau berpegang teguh ya, oke. Mau dibuka ya oke, tergantung kita, begitu ya. Oke, itu teori kontrol Bapak Ibu. Nih, ilustrasi guru mengontrol murid Bapak Ibu nih. Pada dasarnya kita itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Yang mau jumatan kami persilahkan, semoga ya, nanti meninggalkan tempat apa. Terus walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi, makasih Pak, ya, menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Semoga Pak Putu, ya, semoga Pak Ridho selamat menunaikan ibadah Jumat. Untuk Pak David, terima kasih karena beragama Kristen ya, jadi tetap mengikuti. Saat ini bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut, Bapak Ibu. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ini disiplin, Bapak Ibu. Definisi disiplin. Kata disiplin itu berasal dari kata Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik atau ikut-ikutan atau dari luar, tetapi motivasi itu timbul dari dalam diri kita. Menurut Ki Hajar Dewantoro ini, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, cetakan kelima tahun 2013 halaman 470, disiplin positif. Sekarang teori motivasi Bapak Ibu, ini yang sering kita lakukan ini. Pertama, teori motivasi Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, sehingga kita termotivasi. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Wah, saya pengen itu supaya dapat hadiah itu. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini Bapak Ibu, ada 3. Yuk kita perhatikan Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu sekalian, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita, Bapak Ibu? Yuk kita lihat kembali ya. Kita cek Bapak Ibu sekalian. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Pertama, kedua, atau ketiga? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, disuruh orang tuanya sekolah. Terus untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang mana? Yang ketiga, betul sekali ya. Motivasi ini motivasi dari diri sendiri internal. Murid kita masih melakukan hal itu. Yang ini, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid kita? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid kita? Ya, ini ada yang dihukum oleh penghargaan Bapak Ibu ini.
Ternyata penghargaan itu bukan membuat anak akan disiplin, tetapi juga ternyata ini dihukum oleh penghargaan. Kita lihat, penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Benar atau salah Bapak Ibu? Jangka panjang apa pendek? Maunya ini loh, tak kasih, tak iming-imingi. Berarti semangat hanya sebentar karena mau memperoleh itu ya. Kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Sekarang nggak dikasih nih. Dulu aku sering maju ke kelas, terus dikasih permen orang guru gitu. Kok sekarang nggak dikasih, males nih ya. Karena apa? Karena motivasinya adalah penghargaan tadi. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Lama-lama tindakan baik kita, yang penting penghargaan kok, gitu. Apa yang dilakukan pun nggak kita pahami kan, gitu. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini penghargaan itu tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta memungkinkan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sekuat tenaga, gitu ya. Oke, lanjut. Jika kita memberikan seseorang sesuatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan, jadi ketergantungan untuk penghargaan itu. Ketika seseorang diberi penghargaan itu ternyata merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Nah, ini kadang kita melakukan hebat, kamu gitu ya, di kelas itu ternyata kadang ada yang merasa iri, Bapak Ibu. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Sing dilem-lem itu terus ya, sing rajin, sing pinter itu, akhirnya anak yang tidak itu motivasinya menurun. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Yang penting ibu itu ya. Kalau dulu istilahnya apa? APS, asal bapak senang, pak guru senang, gitu. Dilakukan anak tersebut, baru terserah di belakang. Kalau nggak ada pak gurunya, bu gurunya apa yang dilakukan berbeda. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan, Bapak Ibu. Yang satu dihargai, yang satu kecewa karena selisih nilainya kecil, dan hampir gitu. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Paling si A itu, paling yang dapat nanti yang pintar itu si B, gitu ya. Ternyata anak berhenti mencoba, nggak mau. Nah, inilah yang tidak memberikan kesempatan kepada murid lain untuk mencoba. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ini ada riset, Bapak Ibu. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Nah, hasilnya anak laki-laki yang dibayar itu membuat lebih banyak kesalahan. Riset kedua, anak-anak diminta mengingatkan kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingatkan tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar.
dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Ini hasilnya, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Ini riset-riset yang pernah dilakukan. Penghargaan menurunkan kualitas, Bapak Ibu. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa-mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa atau mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa-mahasiswi yang dibayar itu hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Selanjutnya, dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan atau sesuatu penghargaan. Motivasi dari dalam diri sekarang, Bapak Ibu, intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira. Ini yang punya kagungan anak-anak kecil ya, yang baru membaca, bahwa ia telah mempelajari dan menguasai sesuatu keterampilan yang baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Yang menghargai siapa? Anak-anak, dirinya. Anak-anak tersebut yaitu dirinya sendiri. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Jadi malah kita ngasih penghargaan keliru ya Bapak Ibu, karena motivasinya sudah motivasi benar-benar intrinsik dari dirinya sendiri. Ini kita ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Keyakinan. Apa itu keyakinan? Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, Bapak Ibu. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi kalau anak kita ada kesepakatan kelas peraturan yang ada gitu, biasanya anak nggak memahami, itu peraturan. Tetapi kalau itu dibahas pada anak-anak dan diberi keyakinan dan juga tujuan-tujuannya, tentu anak akan memahami dan mau mentaati peraturan yang ada tersebut. Nah ini Bapak Ibu kebutuhan manusia. Mari kita cocokkan dengan benar nggak sih itu dari kita sendiri ya. Yang pertama yaitu bertahan hidup Bapak Ibu. Bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat
fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan, minum, keseharian kita ya, kebutuhan pokok itu kan untuk bertahan hidup. Kedua adalah kebebasan, Bapak Ibu. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang, itu namanya kebebasan. Selanjutnya adalah kesenangan, Bapak Ibu. Ternyata itu butuh kehidupan kita. Jangan lupa kita anggarkan keuangan keluarga untuk bersenang-senang, Pak David. Ya, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ternyata itu kebutuhan. Nah, itu juga enggak sadari harganya enggak mahal loh, Bapak Ibu. Kalau kita bercanda di ruangan kelas, bahkan di ruangan sini itu sering ya bercanda gitu ya Bu, ngejek-ejekan yuk kita lewat di bercanda, tidak apa-apa, itu adalah kebutuhan kesenangan ya, dan juga tertawa. Kasih sayang selanjutnya Bapak Ibu, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ternyata kita dari kecil sampai dewasa butuh yang namanya kasih sayang. Oke, penting ya Pak ya, membuat kekuatan ini kebutuhan hidup manusia. Yang selanjutnya yaitu penguasaan Bapak Ibu, berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini namanya penguasaan Bapak Ibu. Nih, 5 kebutuhan dasar hidup manusia. Selanjutnya si Glasser ini, Bapak Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Bapak Ibu, ada posisi kontrol ini Bapak Ibu. Kita sebagai guru ini ada 5 hal sebagai posisi kontrol kita terhadap peserta didik. Yang pertama adalah penghukum Bapak Ibu. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi dihukum supaya tidak melakukan kesalahan lagi itu. Nanti kita lihat paling cocok yang mana. Kedua yaitu pembuat merasa bersalah Bapak Ibu. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau bahkan rendah diri. Menyebabkan, udah aturannya kalian Senin itu pakai baju ini kok ya salah gitu. Terus anak merasa bersalah. Sepatunya juga mungkin tidak pas, mungkin ditentukan, kalau kita sih tidak ya, ditentukan hitam ternyata enggak gitu. Terus sebagai teman Bapak Ibu, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Pendekatannya persuasi. Selanjutnya adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini Bapak Ibu, kita punya posisi kontrol. Kadang kita bisa sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, kadang bisa sebagai teman, pemantau, dan juga manajer. Mana yang Bapak Ibu sering lakukan ini ya, sesuai karakter kita Bapak Ibu. Selanjutnya ini Bapak Ibu penting sekali, namanya segitiga restitusi. Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Pernah ya? Apa sih segitiga restitusi itu gitu ya? Ya. Restitusi adalah proses
menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah ini untuk bertobat ya Pak David, kalau ada pertobatan, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen tahun 2004. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, Bapak Ibu. Ini menjadi budaya positif nantinya kalau kita melaksanakan segitiga restitusi. Ini secara detail Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu yang pertama, yang dasar yang harus kita lakukan yaitu menstabilkan identitas Bapak Ibu. Ini ceritanya nanti kita putarkan. Saya pernah mencoba mempraktekkan ini pada dua anak, yaitu si siapa? Anak kita Farel dan juga Ruli, Muhammad Ruli kelas 12. Nah, ini menstabilkan identitas Bapak Ibu. Yang pertama adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya enggak? Tidak ada kok manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya ada pada Tuhan. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi anak supaya tidak, kalau anak bersalah jangan lupa disalah-salahkan terus. Yuk kita buat menstabilkan identitas ini. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik kok mencari siapa yang salah. Tetapi Bapak Ibu guru itu ingin cari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi kalimat-kalimat yang sering kita sampaikan kepada anak saat anak melakukan kesalahan ini yaitu menstabilkan identitas Bapak Ibu supaya anak-anak stabil dulu identitas ya dirinya. Terus selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah Bapak Ibu. Kita validasi benar nggak sih? Kan gitu. Validasi kita cek kebenarannya. Pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus kamu pasti punya alasan sih mengapa melakukan ini. Akhirnya kan saya jujur. Kenapa sih melakukan ini? Nah, ini guru BK yang Bu Yani ya, yang sering melakukan. Terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru ini. Jadi memvalidasi Bapak Ibu, benar nggak sih yang dia lakukan? Nanti pengakuannya dia, sharing dia, cerita dia kepada kita, anak tersebut yang bermasalah itu pasti keluar. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan Bapak Ibu ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Umpama di kelas dia datang terlambat, harusnya kan awal pelajaran jam pertama, bahkan ada literasi di tempat kita semua ke 15 menit sebelum pelajaran. Dan juga jam pertama nggak ketinggalan pelajaran, anak akan menyadari hal itu. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal itu? Ya, kelasnya lengkap jam pertama ya, sudah ada semua gitu. Nanti dia oh iya ya ternyata keberadaanku terlambat itu salah. Menyebabkan kondisi kelasnya tidak, berarti mengganggu diri saya juga mengganggu orang lain. Akhirnya anak kita menyadari hal ini Bapak Ibu. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, setelah itu ada kata-kata ini biasanya. Dan terus menerus terlambat, bahkan tidak masuk sekolah tanpa keterangan, itulah mau jadi apa? Apakah nanti di dunia kerja kamu melakukan hal itu? Nah, dan akhirnya anak menyadari dan juga punya keyakinan ternyata yang saya lakukan selama ini kurang pas. Nah Bapak Ibu, kalau kita melakukan segitiga restitusi ini pada anak yang bermasalah, tentu anak itu tidak akan protes. Wah aku dimarahin, aku habis dipanggil kayak gini. Tidak, tetapi apa? Kesadaran diri anak tersebut yang muncul dan mereka akan menyadari hal itu. Ini praktek segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Linknya nanti saya ada di YouTube, mari kita lihat bersama. Yang kedua, ini saya melakukan pada satu sering terlambat, dan yang kedua
sering tidak masuk. Terus juga praktek kesepakatan kelas Bapak Ibu. Ternyata kita itu kalau di kelas, kalau anak-anak praktek peraturan-peraturan di kelas sebelum pembelajaran itu apa? Itu ya mari kita coba. Kita buat sebelum pelajaran hanya berapa menit yuk. Anak-anak supaya pembelajaran kita berjalan lancar apa yuk yang kita lakukan begitu ya. Coba saya putarkan ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu kita lihat untuk ini ya. Di YouTube semoga sinyal baik. Tadi sudah saya persiapkan. Kita tunggu sebentar ya. Bapak Ibu, ini kita simak. Saya membuat tadi adalah yang dua hal. Yang pertama, monggo nanti kita lihat sudah. Ini dulu, ini Bapak Ibu kita keyakinan kelas saya buat di kelas 10. Coba kita putar ya. Semoga lancar. Monggo kita belum layar, sebentar maaf. Ternyata di layar belum. Sebentar, harus saya off-kan untuk presentasi yang ini. Tadi belum saya simak. Monggo nanti ini tidak harus dilakukan seperti ini Bapak Ibu. Kita punya keyakinan anak, jawaban anak sendiri berbeda sesuai dengan kondisi dan juga keadaan saat itu sama kita bersama. Ini ya, kelihatan itu. Monggo, selamat menyaksikan.
ini kesepakatan ini saya tulis terus dibaca bersama. Ini pada senang karena katanya membuang sampah pada tempatnya. Lalu saya bilang membuang mantan pada tempatnya. Harus ketawa semua. Membuat peraturan sendiri harus kita taati kan gitu ceritanya. Dilarang membuli. Seluruh siswa berpartisipasi aktif. Kita simak. Ini sayangnya nggak pakai apa ya mic, jadi suaranya ya suara ala adanya. Harusnya pakai mic supaya bisa masuk gitu. Tidak tidur, dilarang main handphone. Kata-katanya baik positif, cuma kalimatnya kalimat negatif karena menggunakan tidak. Tidak tidur. Jadi kita membuat aturan, Bapak Ibu itu kadang aturan kan asal sampai dilarang, tidak boleh itu kan sesuatu hal yang kalau kita dengar itu kok nggak nyaman, kok kabeh dilarang gitu ya. Nah ini kita sepakati kalimat tersebut kita ubah menjadi kalimat yang berkonotasi positif. Nah, jadi kayak tidak ribut, kita dengar ya tidak ribut, dilarang ribut, terus mendengar konsentrasi atau mendengarkan dengan baik. Nah, ini tidak boleh menggunakan handphone, berarti menggunakan handphone saat diperlukan. Kadang kan kita mencari literasi digital, bahkan menggunakan aplikasi Kahoot atau Quizzes, itu kan selalu menggunakan handphone. Dilarang tidur di kelas berarti supaya tidak tidur berarti kita apa? Harus selalu fit kondisi terjaga ya. Kita hanya menuntun Bapak Ibu, yang membuat itu nanti anak-anak sendiri kok. Mencoba kebuatan. Terus selanjutnya sampai nanti itu kita sepakati Bapak Ibu. Setelah ada kesepakatan sebaiknya besok sebelum pelajaran silahkan kita tampilkan Bapak Ibu. Loh ini loh kesepakatan kita sewaktu dulu belajar. Pertama kita membuat kesepakatan supaya kegiatan belajar mengajar kita itu baik, berjalan dengan lancar. Nek sampai usulan-usulan anak dilanggar sendiri, itu kan ini kan kesempatan apa ya?
yang hal-hal yang baik yang disepakati, bahkan bukan dari kita sebagai guru, tetapi kita itu meminta masukan dari anak-anak. Berarti harusnya anak-anak konsisten untuk mentaati. Bisa saya coba, kalau pas pelajaran pertama saya bawa, cuma memang kadang terkendala ini ya, proyektor waktu nggak bawa, jadi tapi selalu kita ingat atau kita screenshot, kita kirim ke grup kelas. Kesepakatan kita ini anak-anak gitu. Saling menghormati, kan tidak boleh membuli, kata tidak boleh gitu ya, saling menghormati sesama teman ataupun dengan guru gitu ya. Ini praktek kesepakatan kelas ya Bapak Ibu, supaya mungkin agak lebih cepat akan saya sampaikan praktek segitiga restitusi juga yang bisa kita lihat ya. Habis itu kita coba kita lihat dulu sampai terakhir. Saya melihat dari sini belakang. Kita hanya menyita waktu berapa ya Bapak Ibu? Mungkin nggak nyampe lah 15 menit, tapi ini kita bawa selalu jika di kelas tersebut kan gitu. Jadi nanti di kelas tersebut setiap sebelum pembelajaran juga terapkan yuk. Ini yang akan kita sepakati bersama. Pembelajaran ini supaya anak-anak bisa belajar dengan baik, lancar begitu. Ini kita janji sukses gitu ya, akan kesepakatan disepakati dan akan kita laksanakan setiap nanti pembelajaran. Coba selanjutnya itu saya lanjutkan untuk pelajaran biasa. Ini kayak ada 10 saya lihat, ingat ya, kelas 10 ini ada 10 kesepakatan yang dibuat. Selanjutnya saya akan coba lihatkan yang ini praktek segitiga restitusi coba. Biasanya begini, kalau kita tugas berbentuk video Bapak Ibu, kita nge-share di YouTube kita, jadi disuruh jadi YouTubers mungkin enggak, tapi kita kan monggo Pak, kita lanjutkan Pak, monggo. Terus kita nge-share linknya, karena linknya itu hanya kecil, nanti bagi penilai kan bisa melihat begitu. Ini segitiga restitusi yang saya lakukan, yaitu saat melaksanakan kepada peserta didik kita, Mas Ruli itu kan sering datang terlambat. Datanya ada, saya tunjukkan, dia mengakui kenapa kok ini terlambat begitu, sering terlambat itu kenapa ini. Nah ini Bapak Ibu, saya sewaktu itu ini ya kurang banyak Pak, karena hanya sebagai tugas sebenarnya, dan saya pun tidak meminta untuk yang lain karena saya bukan YouTuber, dan email saya ini email khusus untuk tugas. Nah ini Muhammad Ruli Maulana, Bapak Ibu, anak kita ini sering terlambat masuk. Bapak Ibu yang pikir hafal ya, Ruli ya. Ternyata kita guru itu juga harus guru BK ya Bu Yani, tidak hanya guru BK, ternyata Bapak Ibu guru itu harus juga
bisa jadi guru BK. Melaksanakan segitiga restitusi. Maaf suaranya kurang jelas ya. Ya Pak Furqan dengar. Oke, makasih. Kita relax sambil mendengarkan ini Bapak Ibu. Ini saya posisi menstabilkan identitas Bapak Ibu. Kok terlambat? Saya sering terlambat nggak apa-apa kok Mas. Gitu. Saya pun pernah ngalami gitu. Jadi jangan nyalakan anak Bapak Ibu. Kalau kita nyalakan anak, anaknya wedi, takut, malah tambah semakin malas gitu ya. Oh saya terlambat dulu pernah. Kunci saya keterinsut di celana pendek, wis tak taruh di kotak cucian. Pagi-pagi mandi bersih, tinggal berangkat mulai bingung. Sekarang biar gak ketinggalan apa gantungan kuncinya itu saya kasih yang besar, biar gampang nyarinya, gak keterinsut lagi. Iya. Nah, ini menstabilkan identitas Bapak Ibu. Kalau kita ada siswa, kita bersalah. Langkah pertama adalah kita menstabilkan identitas. Yuk sharing gitu ya. Membombong istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu dibombong. Ya dibombong ya. Jadi dia itu tidak disalahkan. Yuk kita cari solusinya. Ternyata apa? Karena suara kurang jelas saya bisa sharing ini. Mas Ruli ini anak Bapak Ibu perlu ketahui dia main game. Kenapa kamu datang lambat? Saya sering-sering. Pak, saya itu malam main game, terus sampai larut malam, tidurnya larut malam, bahkan sampai pagi, bangun susah. Ya enggak? Ini banyak yang kita alami Bapak Ibu. Nah tadi main game itu ternyata butuh loh, itu kebutuhan hidup manusia tadi. 5 dasar kehidupan butuh manusia tadi apa main game Bapak Ibu? Untuk hiburan gitu. Nah itulah nanti dalam segitiga restitusi ini Bapak Ibu, kalau hal itu dilakukan, anak main game ternyata butuh hiburan. Yuk ayo di sekolah ini kita hibur Bapak Ibu. Jangan sampai kita diamkan terus malam main game, bangun pagi terlambat. Enggak. Atas dasar ini segitiga restitusi ini apa? Apa yang mereka alami, mereka yang itu kita sharing ternyata kebutuhan dasarnya di sekolah untuk hiburan kurang Bapak Ibu. Pak, dari sekolah pelajaran pilih-pilih terus, saya pengen hiburan game, sempatnya malam yang gitu ceritanya. Ayo ke sekolah kita buat yang enjoy, menyenangkan, supaya terhibur, dia bisa berangkat dengan semangat, tidak terlambat lagi, bisa tidur cepat. Nah begini, ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Terkadang kan kita dengan hukuman seperti apa yang tadi kita sampaikan, ternyata hukuman bahkan penghargaan itu pun tidak membuat anak itu semakin aktif kok. Ya, ini contoh-contoh segitiga restitusi. Jadi terus akhirnya masuk kuliah ini paham, oh ternyata saya terlambat itu ganggu ya Pak ya. Pas aku masuk lewat kelas, Bapak Ibu nerangkan mengganggu ya, iya ganggu gitu. Terus kalau nggak ada saya nggak lengkap ya, ternyata begitu. Ini Mas Ruli sadar diri. Ternyata kebutuhan hiburan yang di malam hari dilakukan ini harusnya kita berikan di sekolah kita, karena peserta didik kita ternyata sama dengan kita, yaitu 5 kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Ini Bapak Ibu sebagai contoh. Kesepakatan sebentar. Tadi ada 2 yang saya lakukan, tapi cukuplah ini 1. Nanti bisa saya share link YouTube-nya, bisa kita lihat. Kalau enggak ya cari Darono, mungkin ada namanya asing kok. Enggak, saya membahari jarang. Kesepakatan kelas yang agak sedikit ini saya tampilkan yang kelas berbeda ini. Di kelas 12 di 12 MIPA Bapak Ibu. Saya juga memberi kesepakatan, nanti tak tampilkan. Kalau mau pelajaran saya coba tampilkan mereka taat.
kita kalau mengajar gitu ya, hanya stabilkan identitas, melihat ya. Setiap awal kita pasti berdoa, setiap hari ya pasti. Lebih jam pertama Bapak Ibu, karena kita kan pengalaman untuk pada anak penting banget. Ini kesepakatan kelas. Apa? Kalau terang ini ya. Nah, 12 nih Pak. Tuh, dilarang main handphone, main HP. Semua anak-anak peraturan itu mesti mereka mengatakan dilarang, tidak boleh gitu. Nah ini kan kalimat negatif. Seharusnya kita ubah nanti menjadi kalimat positif Bapak Ibu. Monggo selamat menikmati. Saya tak lihat dari belakang. Tidak boleh ribut sendiri. Tidak boleh makan ada berdua. Tidak boleh makan di kelas. Padahal tadi ngasih contoh di kelas. Kalau Kristen nggak boleh. Tidak boleh apa ini tadi? Tidak boleh berantem di kelas. Ini muncul benar jujur dari anak ini Bapak Ibu. Saya itu nggak mendesain. Jadi ini saya itu nggak mendesain. Saya memimpin kesepakatan, ternyata mereka tunjuk jari mau mengatakan tidak boleh tidur saat kegiatan belajar mengajar. Tidak boleh ngobrol sendiri katanya. Jadi ngobrol ngajak temennya ya. Gak bisa ngobrol sendiri Pak David. Kita ngobrol kesepakatan baik kelas. Tidak boleh makan di kelas ini. Ini yang kita alami kadang di kelas 12 IPA jam pertama, terus terang mungkin Bapak Ibu guru yang lain share. Kadang itu ada yang sarapan ya, saya itu sampai di sarapan itu saya nggak akan pelajaran ya kalian nggak selesai sarapan. Yuk sarapan, dilarang makan di kelas kok, dihabiskan ya sudah. Itu. Dilarang keluar masuk kelas juga tanpa seizin guru tentunya. Baru dari kamar mandi Pak Amanda. Iya, hampir semua tidak boleh. Kita biarkan mereka seperti mereka. Terus kita hanya meluruskan.
Nah ini lebih ingat lagi sebenarnya gini Bapak Ibu, boleh kok kita membuat kesepakatan ini. Kalau guru SD kemarin dimohon untuk ditempel di kelas. Karena apa? Guru SD itu kan wali kelas ya itu sering acaranya, semua mapel kan beliau. Nah yang kita ini kan ganti-ganti pelajaran gitu ya. Sebaiknya ya udah di kelas pun kalau berlaku untuk umum ya boleh ditempel. Kalau tidak ya setiap mau pelajaran kita sorotkan dulu. Yuk kesepakatan kita belajar ini. Bagi yang melanggar sudah berarti nggak ikut pelajaran kan begitu. Kalau kita mau melakukannya baik. Pelajaran hanya di ini boleh untuk pelajaran. Ya mungkin begitu Bapak Ibu. Apa yang bisa saya sampaikan. Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu seluruhnya terima kasih atas kesempatan yang bisa saya lakukan di sini. Kita bersama-sama. Saya punya pengalaman mengikuti program guru penggerak, ya masih CPG. Semoga bisa lurus dan nanti C-nya hilang. Jadi guru penggerak bukan lagi calon guru penggerak. Itu saya baru sampai modul 1 Bapak Ibu. Minggu ini saya modul 2 tadi malam dan juga kemarin malam sudah belajar bersama. Sekarang mau melanjutkan apa? Untuk itu terima kasih sekali, kita beri aplaus bersama Bapak Ibu. Monggo kita tutup. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari teman-teman atau dari Ibu Kepala Sekolah. Mungkin terima kasih. Monggo siapa nih? Terima kasih Pak Darwono untuk presentasinya, penjelasannya, diseminasinya kepada teman-teman sekalian. Mungkin harapan saya bahwa pembahasan ini isinya pembahasan budaya positif di sekolah, dan dari yang sudah dipaparkan Pak Darwono tadi semuanya sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua terapkan di setiap pembelajaran di kelas yang Bapak Ibu guru lakukan selama ini. Dan harapannya Bapak Ibu guru dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Darwono pada hari ini juga dapat ikut melakukan pelan-pelan, meniru apa yang tadi sudah dipaparkan, sehingga nanti semua guru yang ada di sekolah melakukan dan dapat memang membentuk budaya positif di sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih Miss Vivit. Dengan itu monggo acara kita sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Dan monggo Bapak Ibu guru kalau mau melanjutkan pelajaran. Dan ini pas baru saja bel. Terima kasih. Waktu jeda ini istirahat ini kita manfaatkan dengan baik untuk penyampaian apa yang sudah saya peroleh program guru penggerak ini. Sekali lagi matur nuwun semuanya. Terima kasih. Sehat selalu. Matur nuwun.